Pemirsa Intens Investigasi. Perseteruan antara Marisha Icha dan Fuji nampaknya berdampak pada Haji Faisal setelah Iren Bermawi yang tidak lain kakak Marisha Icha dan Dodi Sudrajat yang ikut turun tangan. Melalui unggahannya di media sosial, lantas seperti apa Iren Bermawi yang tidak hanya menyindir Fuji tetapi juga keluarga Haji Faisal yang menguasai barang peninggalan milik almarhumah Vanessa Angel. Dan seperti apa pula Dodi Sudrajat yang penasaran dengan masalah Fuji dan Marisha Icha tiba-tiba saja menyebut bahwa keluarga Haji Faisal sebagai keluarga serakah. Dan bagaimana pula Dodi Sudrajat yang menuding bahwa keluarga Haji Faisal mendapatkan karma yang selama ini ia tabur karena menurutnya telah serakah. Mengingat harta warisan almarhumah Vanessa dikuasai oleh keluarga Haji Faisal. Lalu, seperti apa pula tanggapan Haji Faisal ketika keluarganya disebut-sebut oleh Dodi Sudrajat adalah keluarga serakah? Benarkah Haji Faisal justru mempersilahkan orang lain untuk mengambil barang-barang almarhumah Vanessa asalkan bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bertanggung jawab? Dan bagaimana pula Dodi Sudrajat yang membanding-bandingkan masalah Fuji dengan mantan karyawannya, di mana pribadinya adalah orang yang tidak selalu telat dalam menggaji para karyawannya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lama tak terdengar kabarnya, tiba-tiba saja Dodi Sudrajat yang tidak lain ayah dari almarhumah Vanessa Angel lagi-lagi bikin geger media sosial atas pernyataannya seputar keluarga Haji Faisal. Ya, di tengah kasus Fuji dengan Marisha Icha yang kini tengah menjadi sorotan hingga dikabarkan hubungan mereka pun renggang, Dodi Sudrajat tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saja justru menyebutkan keluarga Haji Faisal adalah keluarga serakah. Di mana pernyataan itu ia tulis ketika sedang chat dengan Iren Berwani, kakak dari Marisha Icha, yang curhat mengenai permasalahan sang adik dengan Fuji. Menariknya, pernyataan Dodi Sudrajat itu pun justru diposting oleh Iren hingga akhirnya viral di media sosial. Dan di tengah viralnya pernyataan dirinya yang menuding keluarga Haji Faisal adalah keluarga serakah, Dodi Sudrajat yang secara eksklusif ditemui oleh tim Intens Investigasi justru tidak menampik, di mana membenarkan mengenai pernyataan soal keserakahan. Hal itu pun beralasan lantaran Dodi Sudrajat menuding bahwa barang-barang almarhumah Vanessa Angel semuanya masih ada pada keluarga Haji Faisal. Lalu benarkah hubungan Dodi Sudrajat dan Haji Faisal pun kini kian memanas? Ya, kalau dibilang keluarga serakah ya netizen aja yang bisa menilai ya. Ya bisa menilai deh gitu. Kalau memang serakah ya kemungkinan ya mereka berbicara begitu kan melihat faktanya kan. Gitu, bukan hanya berbicara hanya ngomong aja gitu, tapi kan mereka berbicara faktanya. Kalau kita berbicara berdasarkan hukum nih ya, ada hukum yang namanya harta dari Bibi itu milik keluarga Bibi. Hak dari harta Vanessa almarhum itu milik keluarga Vanessa. Harusnya seperti itu dan harusnya dibagi dua. Tapi kan ini tidak dibagi dua, tapi semuanya diambil oleh keluarga sana gitu kan. Waktu yang akan bisa
menjawab semua gitu ya. Akhirnya sekarang kan ya netizen mulai kan ya keluarga dibilang mohon maaf ya, bilang keluarga serakah itu kan dari netizen gitu. Kalau Dedi sih ya biar alam aja lah gitu. Yang tadi Dedi bilang kembali lagi, kalau bukan hak seseorang, barang, benda yang peninggalan itu waris itu panas nantinya, itu akan panas, akan memakan diri kita, nanti akan ada apesnya kita, nanti kita akan mengalami kesialan-kesialan gitu. Karena ya biar gimana pun, walaupun Vanessa sudah tidak ada, tapi kita nggak bisa ngelihat, tapi mereka tuh masih bisa ngelihat kita kan gitu. Vanessa juga kalau misalnya kita lihat nih, dia nangis di atas sana gitu. Tapi ya sudahlah, mau diapain gitu. Kalau Dedi sih orangnya pengalah aja lah, nggak mau ribut-ribut gitu. Ya sudah, kalau memang harta Vanessa mau diambil semua ya monggo, ya silakan nggak apa-apa gitu. Tak hanya itu, Dodi Sudrajat pun juga kembali membahas barang-barang branded peninggalan almarhumah Vanessa Angel yang masih dikuasai oleh keluarga Fuji. Seperti salah satunya tas branded yang memiliki harga kisaran 500 juta rupiah. Dan seperti inilah ungkapan Dodi Sudrajat akan hal tersebut. Ya harusnya kan sebenarnya barang-barangnya Bibi itu hak dari keluarga sana, barang-barang Vanessa sebenarnya berhak Dedi ya kan, atau Mayang gitu. Tapi kan pada saat itu Dedi pernah mengungkapkan itu, tapi jawabannya kan itu katanya punya Gala gitu kan. Ya sudahlah, kalau memang udah berbicara Gala, Dedi udah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kan kalau secara logiknya ya nggak mungkin kan Gala pakai baju-baju perempuan ya, nggak mungkin pakai tas perempuan gitu kan. Yang berhak mendapatkan tas-tas itu kan sebenarnya kan Mayang ya gitu. Tas-tas bermerek itu ya, itu ada di lemari di ruang tamu. Jadi pernah lihat gitu sampai hari kejadian almarhum meninggal itu tas-tas itu masih rapi, tersusun rapi di lemari kaca di ruang tamu gitu. Jadi kan menunggu dari menunggu niat baik dari pihak sana, mungkin ingin memberitahu ini gimana barang-barang dari almarhum, tapi tidak ada memberi kabar ke Dedi mengenai barang-barang almarhum Vanessa. Sampai saat itu, sampai akhirnya udahlah, kita nggak mau ribut-ribut lah masalah barang, masalah warisan. Udahlah, kalau memang mau diambil silakan deh, ambil semua lah gitu. Mengejutkannya, di kesempatan tersebut, Dodi Sudrajat pun juga menuding bahwa keluarga Fuji mendapatkan karma yang selama ini ia tabur. Karena menurutnya, mereka telah serakah lantaran harta warisan almarhumah Vanessa pun masih dikuasai. Kemungkinan aja benar ya, namanya juga kita hidup ya. Apa yang kita tanam kita akan menuai. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Kalau dibilang karma dan hukum tabur tuai, ya Dedi percaya gitu. Kebusukan apapun yang kita simpan, cepat atau lambat itu akan ketahuan. Cepat atau lambat akan terbuka gitu. Barang warisan itu kan panas ya gitu. Harusnya sebenarnya hak itu punya seseorang, tapi karena kita mungkin serakah, kita tamak gitu ya, kita menguasai semua. Mungkin dalam 1-2 tahun pertama tidak terjadi apa-apa gitu, tapi cepat atau lambat itu akan memakan diri kita gitu. Nanti akan mendapat kesialan-kesialan, akan mendapat musibah mungkin gitu, pasti ada itu. Lalu, seperti apa tanggapan Haji Faisal ketika keluarganya disebut-sebut oleh Dodi Sudrajat adalah keluarga serakah? Benarkah Haji Faisal pun justru mempersilahkan orang lain untuk mengambil barang-barang almarhumah Vanessa Angel, asalkan bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bertanggung jawab?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi. Halo, aku Rizky Nazar. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube, sehari tayang 5 kali. Jangan lupa untuk like and subscribe. Di tengah hebohnya keluarga Haji Faisal yang disebut serakah, akhirnya kabar tersebut sampai di telinga Haji Faisal hingga dirinya pun angkat bicara. Ya, di depan para awak media, Haji Faisal pun justru menanggapi santai atas pernyataan pihak ketiga yang menuding keluarganya serakah. Bahkan, soal Dodi Sudrajat yang mempermasalahkan harta peninggalan milik almarhumah Vanessa Angel yang konon tidak mau dibagi dua, Haji Faisal lagi-lagi menanggapinya dengan santai hingga menjawabnya dengan jawaban yang cukup mengejutkan. Secara tegas, Haji Faisal pun justru mempersilahkan pihak yang bertanggung jawab atas barang-barang milik almarhumah Vanessa Angel untuk mengambilnya asalkan dipertanggungjawabkan dengan baik. Sejak dahulu lagi persoalan itu ya, masa kalian buka lagi, untuk apa gunanya? Nah, untuk apa bagi dia? Dia minta, dia mau barangnya ada tuh. Nah kalau dia mau saya kasih, nggak ada masalah. Tuh barangnya nggak ada dipakai tuh, saya pack sekarang di dalam kotak, semuanya barangnya. Harapan saya kalau seandainya besar silalah, nanti saya akan lihatkan. Tapi kalau ada orang yang mau, ya, kalau memang dia mau, dia bisa bertanggung jawab daripada dia, saya kasih. Menariknya, di tengah pihak Dodi Sudrajat yang menginginkan barang-barang milik almarhumah Vanessa Angel ada di tangannya, rupanya ada seliweran kabar miring mengenai Haji Faisal yang diduga telah menjual barang-barang milik almarhumah Vanessa Angel yang didominasi berisi koleksi tas-tas branded dengan harga yang cukup mahal. Mendengar isu tersebut, Haji Faisal pun justru menjawab sambil tertawa lantaran berita itu 100% hoax. Mengingat barang-barang milik almarhumah Vanessa Angel masih tersimpan rapi di rumahnya. Mengingat Haji Faisal mempunyai tanggung jawab atas peninggalan barang-barang milik almarhumah Vanessa Angel kepada Gala Sky. Kain saya aja kalau kalian ingin tahu, sabrak-abrak. Ya kecewa dikit. Nah, orang-orang ngomong bertanggung jawab aja menurut saya. Orang-orang bertanggung jawab aja. Untuk apa barang itu? Barang tuh banyak itu. Barang itu saya bingung naruhnya di mana sekarang. Taruh di kota. Karena saya memang bertanggung jawab juga kepada cucu saya. Lantas, seperti apa pula tanggapan Dodi Sudrajat yang menanggapi kasus permasalahan Fuji dengan Marisha Icha? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan
Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Salsabila Adriani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi sehari 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, kasus permasalahan Fuji dengan Marisha Icha hingga kini masih menjadi perbincangan hangat publik. Pasalnya, sikap Fuji dinilai kelewatan batas. Lantaran Marisha Icha sebagai rekan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pesta perayaan hari jadi Fuji yang ke-21 tahun beberapa waktu lalu. Namun sialnya, Fuji pun justru ogah hadir dalam pesta perayaan hari jadi buah hati Marisha Icha yaitu Aurel, yang akhirnya membuat kekecewaan bagi Marisha Icha. Melihat kasus Fuji dan Marisha Icha yang semakin memanas, Dodi Sudrajat pun turut menanggapinya hingga mengaku turut prihatin atas sikap Fuji. Mengingat Marisha Icha adalah sosok yang selama ini baik dan terdepan bagi keluarga Fuji ketika terkena kasus berat, namun justru diperlakukan seperti itu. Sangat prihatin ya, karena kan Dedi lihat bagaimana Icha Marisa ini menjadi orang terdepan yang membela kasus antara Dedi dan keluarga sana gitu. Sampai menangnya keluarga sana juga mungkin karena pengaruh dari Icha Marisa kan, kita tahu gitu. Walaupun Icha Marisa itu kan teman Vanessa juga ya, terus sekarang akhirnya menjadi ada hubungannya kurang baik ya, menjadi clash, menjadi seperti ini ya. Kemarin ulang tahun harusnya datang kan nggak datang kan ya, itu ada kekecewaan ya, itu wajar sekali gitu. Orang yang sudah membela mati-matian menjadi garda terdepan ya, pasang badan malah kan ya, tapi dia ada ulang tahun aja nggak datang. Kalau Dedi di posisi Icha Marisa tentu kecewa gitu, pasti kecewa banget. Ya terserahlah ya, mungkin ada sebagian orang yang ngomong apa kan. Tapi saya merasakan ya biasa-biasa aja. Tak hanya itu, Dodi Sudrajat juga membanding-bandingkan masalah Fuji dengan mantan karyawannya dengan pribadinya yang tidak pernah telat bayar karyawan almarhumah Vanessa Angel saat masih hidup dan juga karyawan Mayang saat ini. Serem juga ya, bahasanya ya, chatnya tuh sudah kebun binatang ya gitu. Udah orang pikir kan, wah ternyata nggak ada masalah nih, oke, ternyata sekarang terungkap kan. Ya kalau Dedi sangat prihatin ya, semoga bisa diselesaikan dengan baik-baik, semoga masalah ini cepat selesai untuk Fuji. Sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik gitu, apa yang kurang dari bos ataupun karyawan, dan bisa diomongin secara baik-baik gitu. Kalau Mayang sekarang asisten makeup artist sama ada editing ya, yang syuting Mayang buat endorse itu selalu kita atau Mayang membayar gaji mereka tepat waktu. Jadi Dedi selama waktu almarhum pun punya asisten dan punya makeup artist itu tidak pernah ribut, tidak pernah ada masalah. Pernah nggak ada masalah gitu, karena memang Dedi selalu membayar tepat waktu gitu ya. Semoga kalau Dedi hanya bisa mendoakan semoga masalah yang dihadapi oleh Fuji bisa diselesaikan dengan baik-baik, bisa diselesaikan dengan damai, dan bisa Fuji bisa bekerja lagi dengan baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang,
3 sore, 5 sore, dan 6 sore, serta Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Halo, saya Freddy Noel dan jangan lupa nonton Intense dan tayang di YouTube 5 kali sehari. Like, comment, and subscribe.